Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGP Angkatan 10 kelas 275B. Saya Nuridadik. Di sebelah kanan saya ada Iis Afrianti, sebelah kiri saya. Supriyati. Kami akan melaksanakan observasi konseptual kucing pra observasi dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Ipul bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik hari ini. Bu Iis, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Apa sudah siap? Insya Allah siap Pak. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 hal kompetensi yang harus dilakukan dalam coaching ini. Yang pertama presensi, yang kedua mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu Iis yang kurang yakin apa kira-kira? Pada pertanyaan berbobot Pak. Karena pada pertanyaan berbobot itu kalau kita tidak membuat pertanyaan yang berbobot sehingga si kuci ini kurang terbuka dalam memecahkan masalahnya. Nantinya tidak akan menemukan solusi seperti itu Pak. Baik. Jadi Bu Iis merasa bahwa bagian yang menyampaikan pertanyaan berbobot ini masih kurang dikembangkan gitu. Oke. Oke, terakhir Bu, apa yang Ibu inginkan dari kucing ini? Saya menginginkan dalam pelaksanaan kucing ini saya sebagai coach nantinya kucing ini bisa menemukan solusinya sendiri dan saya bisa mengarahkan agar permasalahan dari si kucing ini selesai seperti itu. Selain itu kehadiran penuh dalam pelaksanaan proses kucing. Baik Bu Iis. Oke, semoga kucing ini berjalan lancar. Selanjutnya nanti kami persilakan Bu Iis kucing dengan kucing dan semoga berjalan lancar. Saya akan mengamati proses ini apakah sesuai dengan alur cerita, yang tentunya bagian penyampaian pertanyaan berbobot nantinya akan bisa atau justru mengalami peningkatan dengan sangat bagus. Oke, silakan Ibu Iis untuk melaksanakan kucing. Terima kasih Pak Ipul. Baik. Assalamualaikum Bu Atin, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Iis. Kabar saya hari ini alhamdulillah baik sekali Bu Iis. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Atin sudah meluangkan waktunya untuk kita melaksanakan obrolan kucing sore ini. Gimana Bu Atin? Adakah permasalahan yang akan diceritakan ke saya Bu Atin? Begini Bu Iis. Sebenarnya ini Bu Iis sebagai guru kelas nih, saya mau curhat pada jenengan karena saya merasa di dalam kelas ini murid saya ketika saya mengajar itu lebih banyak diam, tidak responnya itu tidak pasif lah gitu, tidak aktif gitu. Jadi saya merasa bingung itu Bu Iis selama belajar, kok anak-anak begini ya, kok tidak seperti kelas lain yang aktif merespon, kelasnya hidup gitu. Oh, jadi permasalahan yang saya tangkap dari cerita Bu Atin ini adalah ketika anak-anak didik Bu Atin di dalam kelas semuanya pasif seperti itu. Nah, kira-kira dari kepasifan anak-anak ini, kira-kira kenapa Bu Atin anak-anak kok bisa sepasif itu dan satu kelas juga? Begini nih Bu Iis, saya kan kesini tuh mau cari solusi, saya juga bingung apa permasalahannya, makanya saya ingin curhat sama jenengan sekaligus pengennya itu saya bisa mendapatkan solusinya dari permasalahan yang saya alami. Karena kalau menurut saya ini kan hanya menurut saya nih, anak-anak itu apa ya, kayaknya kurang apa, karena mungkin saya yang perlu variatif dalam mengajar, karena kan selama ini saya ngajarnya cuman ya kasih anak-anak metode kasih tugas, terus hanya ice breaking pun hanya ya monoton itu bertepuk saja gitu, dan kasih buku cerita sudah seperti itu, jadi tidak ada variasinya. Apa mungkin
itu perasaan saya gitu. Oh, jadi menurut perasaan Bu Atin itu karena kurang variatif dalam pembelajaran gitu. Iya. Nah, Bu Atin, sebelum Bu Atin memutuskan atau memiliki pendapat bahwa pembelajaran Bu Atin ini kurang variatif, apa Bu Atin sudah langsung tanya langsung kepada anak-anak kenapa dalam pembelajaran Bu Atin itu mereka tidak ada yang mau bergerak, tidak mau mengikuti seperti itu, Bu? Beberapa hari kemarin sih saya sudah pernah coba ya tanya kepada anak-anak agar menilai cara saya untuk mengajar, dan ada sih dari beberapa yang mereka itu yang menjawab bahwa mereka itu bosan. Jadi saya tuh dari situ kepikiran jangan-jangan ini salahnya ada pada diri saya, ada pada cara saya mengajar anak-anak tersebut. Gitu sih, Bu. Gitu. Karena setelah sudah ditanya, lalu Bu Atin merasa apa pada diri saya atau pada diri anak-anak gitu ya. Nah, dengan adanya Bu Atin sudah mengetahui permasalahan dan sudah mulai bertanya kepada anak-anak gitu ya, kira-kira langkah apa nih nanti ke depannya yang akan Bu Atin ambil? Dari hasil pertanyaan saya kepada anak-anak kemarin nih, saya terpikir nih Bu Is, mungkin saya perlu melaksanakan metode pembelajaran yang bervariatif lagi, seperti menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, terus sekali-kali juga menggunakan metode demonstrasi, atau bahkan mengajak anak-anak itu tidak hanya belajar di dalam kelas saja, tapi belajar secara langsung dengan sumber belajarnya di luar sekolah lah. Jadi belajar di luar ruangan, anak-anak bisa melihat langsung objek yang sedang mereka pelajari. Inginnya sih saya kepikirannya seperti itu. Terus paling enggak ya saya harus menambah koleksi ice breaking saya supaya lebih bervariatif lagi, jadi tidak hanya bertepuk saja. Baik Bu Atin. Bu Atin nih tadi sudah menyampaikan bahwa Bu Atin akan membuat metode pembelajaran yang lebih interaktif gitu ya, yang lebih anak-anak itu agar mereka suka gitu ya. Jadi ada tepuk-tepuk, ada ice breaking gitu ya yang akan dilakukan oleh Bu Atin. Ada tebak-tebakan. Jadi mungkin dengan metode-metode itu nantinya mereka akan memberikan respon yang positif gitu ya. Oh gitu Bu Atin. Nah, lalu kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu ini menginginkan murid yang seperti apa gitu Bu? Saya itu menginginkan murid-murid saya itu ketika proses pembelajaran itu murid-murid itu aktif belajar, tidak hanya mendengarkan tapi juga bertanya, menjawab pertanyaan. Nah seperti itulah biar kelas itu menjadi hidup lah, kurang lebih seperti itu Bu Is yang saya inginkan. Baik, dari Bu Atin yang sudah diceritakan ini tadi, kalau saya tangkap berarti Bu Atin ini menginginkan adanya komunikasi dua arah gitu ya. Betul sekali, Bu. Kalau misalnya hanya Bu Atin yang aktif berarti kan cuma satu arah, tidak ada respon gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau dengan adanya komunikasi aktif dua arah, kira-kira pelaksanaannya bagaimana Bu? Ya seperti itulah Bu. Saya menginginkan paling enggak metode pembelajaran yang saya lakukan itu tidak monoton hanya menggunakan metode ceramah saja. Sekali-sekali juga harus menggunakan metode pembelajaran strategi berbasis proyek, berbasis masalah, demonstrasi. Terus sekali-kali juga anak-anak belajar langsung di luar kelas, menggunakan ice breaking, tidak hanya tepuk saja tapi bermacam-macam ice breaking yang membuat anak-anak itu tidak merasa bosan dalam belajar. Siap Bu Atin. Lalu apa yang mungkin Bu Atin butuhkan agar semua itu bisa terlaksana Bu Atin dalam proses untuk menciptakan kelas yang sangat menarik, untuk membuat anak-anak tidak bosan dalam belajar? Yang pertama sekali sih menurut saya adalah tekad saya Bu Is untuk merubah, untuk berani merubah, untuk belajar terus, meningkatkan kemampuan mengajar saya terhadap anak-anak, mencari ilmu lagi, meningkatkan kompetensi. Itu yang menurut saya yang pertama itu. Terus yang kedua,
otomatis saya ini pasti butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat untuk melaksanakan apa namanya yang saya inginkan tadi itu Bu. Dan juga anak-anak juga, wali murid, saya butuh dukungan, karena kalau tidak ada dukungan dari wali murid, kepala sekolah, teman sejawat dan anak-anak, saya rasa apa yang saya cita-citakan ini Programnya ya itu sangat sulit untuk tercapai. luar biasa sekali nih program-program yang akan dilakukan Bu Atin, mulai dari pengembangan diri Bu Atin, lalu menginginkan dukungan dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, wali murid sampai dengan respon siswa gitu ya. Nah, dengan adanya program yang sangat bagus mendukung kedepannya untuk pembelajaran yang lebih aktif di dalam kelas gitu ya. Kira-kira kapan nih akan Bu Atin lakukan dengan program-program yang bagus dan sudah tertata ini Bu Atin? Karena ini masih persiapan perayaan Agustusan gitu. Oke. Rencananya setelah perayaan pelaksanaan lomba Agustusan, saya akan segera melaksanakannya Bu Iris. Saya akan segera menerapkan paling tidak dengan metode pembelajaran yang berbeda dulu, yang belum pernah saya lakukan, seperti metode pembelajaran berbasis proyek atau berbasis masalah. Yang ingin saya cobakan terlebih dahulu sesegera mungkin setelah proses perayaan Agustusan di sekolah. Wah, berarti segera ya Bu ya, sesegera mungkin, karena kan ini juga ajaran baru ya Bu ya, karena biasanya Agustus itu banyak kegiatan, jadi sehingga untuk pembelajaran itu biasanya akan terselah kegiatan tersebut. Oke Bu Atin, berarti dengan adanya permasalahan Bu Atin, siswa yang tidak aktif akhirnya menjadi aktif ke depannya nanti ketika Bu Atin sudah mulai melakukan pengembangan diri dengan membuat program pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, sehingga anak-anak tidak bosan. Nah, jadi Bu Atin sudah menemukan solusinya dan semuanya itu akan dilaksanakan nantinya setelah acara Agustusan. Nah, alhamdulillah Bu Atin, kita sudah sampai pada obrolan terakhir dan Bu Atin sudah menemukan solusi masalahnya, ya kan? Dengan membuat program dan secepatnya akan dilaksanakan dengan dukungan semua warga sekolah. Oke Bu Atin. Dari obrolan singkat kita, mulai dari awal permasalahan sampai dengan akhir nih Bu Atin, kira-kira menurut Bu Atin nih, apa yang bisa Bu Atin dapatkan dari obrolan kita sore ini? Yang bisa saya dapatkan, yang pertama itu perasaan saya menjadi lega Bu. Ternyata dengan kita mengobrol ini, saya merasa apa yang saya pikirkan, rencana-rencana yang akan saya pikirkan itu benar gitu. Saya kan selama ini takut sekarang ini benar nggak ya, ternyata dengan kita mengobrol seperti ini, saya menjadi yakin bahwa itu adalah langkah yang benar untuk memperbaiki masalah saya itu Bu. Jadi saya merasa lega sekali, ada solusinya gitu. Jadi dengan sharing itu setidaknya kita bisa mempertimbangkan apa langkah yang kita ambil gitu ya Bu. Alhamdulillah, saya rasa memang langkah-langkah yang diambil Bu Atin ini sangat tepat sekali dalam mentreatment siswa yang tidak aktif di dalam kelas. Jadi saya harapkan Bu Atin nanti kedepannya lancar sesuai dengan harapan dan semuanya terlaksana sesuai dengan harapan Bu Atin. Gini Bu, kalau program ini sudah terlaksana dengan baik, siswa sudah aktif nih, kira-kira ada target lagi nggak ke depannya Bu Atin untuk yang lebih baik gitu? Saya rasa pasti ada Bu, pasti setelah anak-anak senang ya belajar, aktif dan belajar, pasti targetnya saya juga ingin anak-anak itu berprestasi, itu target saya. Siap. Luar biasa Bu Atin. Terima kasih. Alhamdulillah, jadi setelah anak-anaknya menjadi aktif di dalam kelas, Bu Atin memiliki program lagi, anak-anaknya menjadi anak yang berprestasi gitu ya. Oke, keren sekali nih Bu Atin. Bismillah, semoga lancar semuanya, dimudahkan oleh Allah. Terima kasih Bu Atin atas sharing-sharingnya, semoga bermanfaat buat Bu Atin. Semoga Bu Atin next time bisa bercerita lagi dan saya tunggu kabar baiknya. Setelah nanti sudah Bu Atin laksanakan, setidaknya saya dikabarin bagaimana perkembangan di kelas Bu Atin, atau sudah aktif atau
sesuai dengan target yang sudah Bu Atin lakukan. Gitu ya Bu Atin ya. Oke. Terima kasih Bu Is atas doanya dan juga waktu luangnya sudah mau Sama-sama. mendengarkan curhatan saya. Terima kasih sekali. Nani Bu Atin. Kalau begitu Bu Is saya pamit Nggih. pamit dulu nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita beri aplaus dulu. Luar biasa. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. praktek coaching hari ini Bu Iis dengan Bu Supriyatin luar biasa. Gini Bu Iis selaku coach, saya melihat praktek coaching barusan luar biasa bagus, luar baik, terlihat alur datanya dari percakapannya, tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah nampak sekali pada percakapan tadi. Kemudian yang saya ingin tanyakan kepada Bu Iis selaku coach, menurut Bu Iis ini indikator keberhasilan dari diskusi ini apa ya? Dengan adanya coaching ini, indikator keberhasilan itu ketika coach bisa mengarahkan kunci sampai mendapatkan solusi dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, Pak. Ya, tadi Ibu selaku coach menyampaikan dalam praktek coaching ini ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukan dengan baik. Ternyata ada beberapa pertanyaan yang berbobot yang sudah diajukan kepada kunci dengan menggunakan bahasa rangkaian yang baik, kalimat yang sederhana tapi mudah dipahami oleh kunci. Kemudian kunci juga menjadi lebih terbuka sehingga dapat menggali solusi dari semua permasalahan kunci yang muncul, yang terjadi. Kemudian sehingga coach dapat memberikan motivasi kunci dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Iis selaku coach dan kunci Bu Supriyatin atas praktek coaching hari ini dan memberikan pelajaran bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi yang sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang terjadi, yang muncul, yang kunci ada masalah dari permasalahan apapun. Oke. Terima kasih semuanya Bu Iis dan Bu Supriyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.